Berikutnya keterangan susulan ya tentang pernikahan yang tanpa menggunakan wali atau nanti walinya itu menggunakan wali muhakam. Bisa jadi nanti sebagian orang akan mengambil celah, dia menikah dengan perempuan yang dia harapkan, yang dia cintai, lalu kemudian tanpa menggunakan wali, dan katanya itu menggunakan versi madhab Hanafi. Karena memang di dalam madhab Hanafi, wali itu tidak disyaratkan, tidak termasuk menjadi rukun-rukun pernikahan. Sebagaimana yang ada di dalam madhab Maliki, bahwa pernikahan itu tidak disyaratkan harus ada 2 orang saksi. Artinya saksi nikah itu tidak menjadi suatu keharusan di dalam ketentuan madhab Maliki. Bisa jadi nanti sebagian orang yang dia itu tidak direstui oleh orang tua perempuan untuk menikah, dia akan menggunakan pernikahan versi madhab Hanafi yang seperti itu. Dan ini ternyata kemungkinannya banyak terjadi di sekeliling kita. Lalu bagaimana ketentuan hukum yang ada dalam masalah ini? Saya merujuk kepada keterangan yang disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di situ ada satu nukilan keterangan fatwa dari Al-Imam Al-Ashkhar, Mas'alatun Shin itu maksudnya adalah fatwanya Imam Ashkhar, yaitu tazawwaja faqihun au amiyun. Ada seorang yang ahli ilmu fikih ya menikah, atau ada orang awam yang menikah, imro'atan ya menikah kepada seorang perempuan min nafsiha, dari dirinya sendiri. Artinya menikah tanpa menggunakan wali. Orang tua dari pihak perempuan tidak dilibatkan, tidak dimintai persetujuan, tidak dimintai restu, dan mengakunya ala madhabi Abi Hanifah. Pernikahan ini menurut si laki-laki yang ahli fikih tadi itu, ini adalah pernikahan versi madhab Hanafi. Lalu bagaimana? Di sini diterangkan, fa in kana multaziman limadhabihi, maka apabila laki-laki yang ahli fikih tadi itu memang bermadhab Hanafi, ya, fala i'tiradu alaih, maka tidak ada masalah dalam pernikahannya. Naam, kalau seandainya in rufi al amru liqadin syafi'iyyin, seandainya perkara ini kemudian menjadi masalah di keluarga si perempuan, lalu kemudian perkara ini diangkat kepada seorang qadhi, yang qadhi atau hakim ini bermadhabkan Syafi'i, fana qadhum, lalu kemudian pihak hakim, pihak qadhi ini membatalkan pernikahannya, maka batola qat'an, pernikahannya menjadi batal. Ini kasus utama. Si laki-laki yang ahli fikih tadi itu memang bermadhab Hanafi, lalu kemudian seandainya terjadi masalah dan diangkat kepada seorang qadhi yang qadhinya ini bermadhab Syafi'i. Poin kedua, permasalahan kedua, seandainya si laki-laki yang ahli fikih tadi itu ya bukan bermadhab Hanafi, tapi dia bermadhab Syafi'i. Keterangannya, au limadhabis Syafi'i. Seandainya si faqih itu bermadhabkan madhab Syafi'i, artinya sehari-harinya dia bermadhabkan madhab Syafi'i. Lalu dia menikah tanpa menggunakan wali dengan pengakuan ini adalah pernikahan versi madhab Abu Hanifah. Bagaimana? Haruma dzalik. Pernikahan seperti itu hukumnya haram. Wa wajaba inkaruhu ala kulli dzi qudratin walau hanafiyan. Dan wajib bagi setiap orang yang mengetahuinya untuk ingkar, walaupun orang-orang atau masyarakat di sekelilingnya itu bermadhabkan Hanafi. Biyadihi summa bilisanihi summa biqalbihi. Kalau dia mampu ingkar menggunakan powernya, menggunakan tangannya, maka monggo menggunakan kekuatannya, maka ini bagi kalangan pemerintah. Kalau dia mampunya menggunakan lesan, maka monggo menggunakan lesannya untuk ingkar. Berarti di sini kalangan para kiayat, para gus, para asatid, summa biqalbihi, atau hanya sebatas menggunakan ingkar hati saja. Ini bagi orang-orang secara umum. Alasannya, huwa haramun fi aqidatil fa'il. Tindakan seperti itu hukumnya adalah haram menurut keyakinan orang yang ahli fikih tersebut, karena dia sudah bermadhabkan madhab Syafi'i. Ya, fayajibu ingkaruhu kal mujma' alaih. Maka wajib mengingkarinya, karena kasus ini, pengingkaran ini hampir sama seperti kasus hal-hal yang sudah mujma' alaih atau sudah disepakati oleh seluruh madhab, ijma'. Kemudian wa wajaba 'ala Syafi'i naqduhu.
bagi orang yang bermadzhab Syafi'i atau qadhi yang bermadzhab Syafi'i wajib untuk membatalkannya. Ya. Wa idza qata'a bil butlan, seandainya kemudian sudah ditetapkan oleh pihak qadhi Syafi'i bahwa pernikahannya ini adalah batal, kok tetap dilanjut, kana wat'uhu zina, maka hubungan badan yang dilanjutkan, yang dilakukan oleh orang yang menikah tanpa ada wali tadi itu bisa dihukumi sebagai zina. Lebih jauh daripada itu, walaisa liqadin hanafiyyin al-hukmu bisihhatihi hina idzin. Dan bagi qadhi yang bermadhabkan Hanafi tidak boleh memberi pernyataan bahwa pernikahannya ini adalah sah. Ini teks yang ada di dalam kitab Bughyatul Mustasyidin. Kalau kita kembalikan kepada realita yang ada di Indonesia itu tidak ada qadhi yang bermadhabkan Hanafi. Hampir seluruh masyarakat muslim yang ada di Indonesia semuanya bermadhabkan Syafi'i. Terutama kalau kita melihat kepada peraturan undang-undang yang ada di KUA, itu hampir semuanya menggunakan versi mazhab Syafi'i. Sehingga dari sini kita menjadi semakin jelas bahwa pernikahan-pernikahan yang tanpa wali dan pengakuannya itu menggunakan mazhab Hanafi ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Baik itu lintas mazhabnya melalui mazhab Syafi'i atau melalui mazhab Hanafi itu sendiri. Karena bagi mereka yang bermadzhab Hanafi punya kewajiban untuk ingkar. Mudah-mudahan sekelumit yang diterangkan ini bisa menjadi manfaat untuk semuanya dan menjadikan kita memiliki rem, memiliki kehati-hatian dalam bertindak, terutama dalam masalah pernikahan. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi dan kita semuanya menjadi orang-orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin.